Gue gak lagi mau ngomongin orang lain atau satu kasus, karena ngomongin orang lain itu masuknya gibah, belum tentu orang itu suka. Dan gak mau ngomongin kasus karena gue gak tahu detail kasusnya. Tapi gue akan ngomongin ide, karena orang besar itu ngomongin ide dan orang kecil itu ngomongin orang lain atau satu peristiwa. Gue akan ngomongin satu ide tentang bagaimana ketika kita berada pada satu kondisi yang harus memilih antara melakukan ritual ibadah yang notabene kepada Allah seperti sholat, dan di waktu dan tempat yang sama harus menyelamatkan nyawa manusia yang sebenarnya juga bagian dari ibadah. Pertama-tama gue akan memulai dari pemahaman bahwa agama tidak turun tanpa alasan. Islam turun dengan tujuan-tujuan tertentu yang ini penting untuk kita ketahui bersama. Karena secara psikis, seseorang itu cenderung akan abai dan tidak serius menjalani sesuatu yang ia tidak tahu tujuannya. Atau seseorang sering terjadi paradok atau kebingungan karena tabrakan-tabrakan dalam pikirannya tentang satu perkara dengan perkara yang lainnya, lantaran dia tidak tahu tujuan dari perkara-perkara itu, sehingga tidak tahu mana yang harus didahulukan ketimbang yang lainnya. Nah, dalam konteks Islam, ia diturunkan dengan tujuan-tujuan tertentu yang disebut sebagai maqasidus syariah atau tujuan-tujuan disyariatkannya Islam. Imam Syatibi menyebutkan 5 maqasidus syariah atau tujuan syariat Islam. Yang pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama, yakni relasi kita dengan Tuhan. Yang kedua, hifdzun nafas, menjaga nyawa manusia. Yang ketiga, hifdzul akal, menjaga akal manusia sebagai mahkota dari Tuhan. Yang keempat, hifdzun nasl, menjaga keturunan sebagai keberlangsungan dan masa depan dari ciptaan Tuhan yang bernama manusia. Dan yang kelima adalah hifdzul mal, yakni menjaga harta benda sebagai karunia dari Tuhan yang merupakan pranata untuk kita menjaga keberlangsungan hidup kita. Bahkan ulama-ulama kontemporer menambah satu, yaitu hifdzul bi'ah, menjaga lingkungan, karena tanpa lingkungan yang ada ini kita nggak mungkin bisa beribadah. Bahkan ketika lingkungannya pun rusak, kita tidak akan bisa beribadah dengan baik. 5-5-nya atau dengan tambahan satu, yaitu 6-6-nya dari tujuan syariat Islam atau maqasidus syariah itu sama-sama utama. Mereka seperti puzzle yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya menjadi satu kesatuan. Nah, ketika kita berada dalam kondisi harus menjaga agama dalam konteks ritual peribadatan kita dengan Tuhan, katakanlah sholat, maka kita harus benar-benar menjaga sholat kita. Sholat yang ia disebut oleh Nabi Muhammad sebagai imaduddin, tiangnya agama. Yang sholat itu mencakup semua aspek dalam Islam. Misalnya, dalam konteks rukun Islam, dalam sholat ia menyangkut zakat, karena zakat waktu yang seharusnya digunakan untuk yang lainnya tapi digunakan untuk sholat. Dalam sholat ada puasa, karena kita nggak boleh makan ataupun minum ketika kita sholat. Dalam sholat ada haji, karena sama-sama berfokus kepada Ka'bah. Ketika haji memutarinya, ketika sholat menghadap ke Ka'bah. Juga dalam sholat ada syahadat, karena kita membaca syahadat ketika kita sholat. Sholat juga dikatakan karena begitu pentingnya, sehingga di akhirat kelak yang pertama dicek oleh malaikat, dan ketika ia baik, malaikat optimis untuk membuka lembaran-lembaran catatan amal kita selanjutnya, karena kemungkinan baik juga amalan-amalan kita yang lainnya. Karena itu yang pertama dan utama untuk kita benahi ketika kita taubat adalah sholat kita. Dan juga sholat adalah ritual yang tidak bisa ditawar-tawar. Zakat bagi yang mampu, haji juga bagi yang mampu. Puasa boleh dibatalkan kalau kita sedang sakit, yang kalau dilanjutkan puasanya akan membahayakan jiwa kita, atau dalam bepergian yang kalau kita tidak membatalkan puasa kita akan membahayakan juga nyawa kita, tinggal kemudian diganti di waktu lain. Tapi sholat tidak.
sholat, mau kita dalam keadaan bepergian sekalipun, tidak boleh kita tidak melakukan sholat. Begitu juga dalam keadaan sakit, seberapa sakit pun kita tetap wajib sholat. Kalau nggak bisa sholat berdiri, sholat duduk. Nggak bisa sholat duduk, sholat berbaring. Nggak bisa sholat berbaring, sholat dengan mata. Nggak bisa sholat dengan mata, sholat dengan hati. Dan tapal batas terakhir kita boleh nggak sholat adalah ketika kita disolati bareng-bareng oleh orang lain, yaitu saat kita telah wafat. Karena itu tidak ada alasan untuk kita diperbolehkan untuk tidak sholat. Bahkan kalau kita lupa untuk tidak sholat, begitu ingat kita harus langsung sholat kembali. Nah, sebegitu pentingnya hingga dalam bukan hanya satu atau dua, tapi banyak sekali riwayat Nabi katakan, sholat itu seperti tiang pemisah antara keimanan dan kekafiran. Yang sholat berarti dia beriman, yang nggak sholat berarti dia telah kafir. Karenanya menurut para ulama, orang yang dengan sengaja ingkar kepada sholat dan tidak menjalankannya, dia jatuh kafir. Bahkan dalam riwayat yang lain, Nabi katakan, sholat itu penanda seseorang masih muslim, dan jika sudah tidak sholat, maka dia terjebak dalam kesyirikan, karena dia tidak melakukan ritual pertama, utama, dan khusus dalam proses penyembahan kepada Allah. Karena itu, sholat gak bisa diganggu-gugat, gak bisa ditawar-tawar. Namun, ketika kita berhadapan dengan kondisi di mana kita sedang sholat, tapi juga dihadapkan pada nyawa manusia yang harus diselamatkan oleh kita, maka kita harus mendahulukan untuk menyelamatkan nyawa. Karena, sebagaimana diketahui dalam qawaid fiqhiyah atau kaidah-kaidah fikih, sesuatu yang darurat akan menyebabkan yang haram jadi halal. Membatalkan sholat di tengah-tengah kita sholat itu perkara yang tidak diperkenankan, karena sholat itu mi'rajul mu'min, pertemuan kita dengan Tuhan kita. Ibarat kata ketika kita sholat, sebagaimana diurai oleh Sayyidina Ali Zainal Abidin, kita itu sedang berhadapan dan berdialog dengan Allah, sehingga Sayyidina Ali Zainal Abidin pernah gemetar ketika beliau sedang sholat hingga pucat, karena itu pertemuan hamba dengan penciptanya. Karenanya tidak diperkenankan kita untuk membatalkan sholat di tengah-tengah. Lantaran begitu agungnya sholat. Nggak mungkin dong, kita sedang ngomong dengan orang yang penting, kemudian tiba-tiba kita jangankan pergi, tapi nggak memperhatikan atau nggak melihat orang yang sedang ngomong. Itu aja nggak beradab, apalagi ketika kita bertemu dan berdialog dengan Sang Pencipta. Karenanya dilarang membatalkan sholat ketika sedang sholat. Namun, berbeda ketika kondisinya adalah darurat. Berlaku kaidah fikih bahwa darurat menyebabkan yang haram jadi halal. Yang sering dibahas adalah misalnya ketika kita di hutan gak ada makanan lagi kecuali babi, dan kalau gak makan babi kita mati, boleh makan babi sebatas untuk menyelamatkan nyawa kita, bukan sampai kenyang, tapi sebatas kita bisa hidup untuk mencari makanan yang halal. Kalau belum ketemu, boleh makan babi lagi dan mencari lagi sampai ketemu yang halal. Nah, begitu juga ketika sholat. Ketika ada yang terancam dari nyawa. Baik itu, kata para ulama, nyawa diri kita sendiri. Misalnya ada ular yang mau mematok kita. Nyawa sesama muslim. Misalnya ada sesama muslim yang sedang jadi korban kebakaran atau tenggelam. Atau nyawa non-muslim. Misalnya ada non-muslim yang sedang terancam mau dibunuh oleh orang lain. Atau bahkan nyawa sesama makhluk hidup yang terancam, maka kita diperintahkan oleh syariat Islam untuk kemudian menyelamatkan nyawa-nyawa tersebut. Begitu kata para ulama dari dulu sampai kontemporer. Misalnya Syekh Izzuddin bin Abdissalam dalam Qawaid al-Ahkam, beliau menjelaskan bahwa ketika ada nyawa yang sedang terancam karena tenggelam, maka diwajibkan bagi kita untuk menghentikan sholat kita guna menyelamatkan nyawa yang terancam dalam keadaan tenggelam itu. Karena mengutamakan nyawa manusia adalah perintah Allah ketimbang untuk melanjutkan sholat kita jika memang tidak ada jalan lain. Begitu juga Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Fiqhul Islam wa Adillatuh. Beliau katakan menyelamatkan nyawa
adalah perkara yang wajib didahulukan ketimbang kita melanjutkan sholat kita ketika berada dalam kondisi yang tidak bisa dipilih dua-duanya secara bersamaan. Karena dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 32 bahwa menyelamatkan nyawa manusia adalah perkara yang utama. Yang bahkan jika kamu bisa menyelamatkan satu nyawa manusia, maka kamu seperti menyelamatkan seluruh umat manusia. Dan kalau kamu menjadi sebab hilangnya nyawa manusia tanpa alasan yang diperkenankan dalam syariat, maka kamu seperti membunuh seluruh umat manusia. Karena itu ada hifdzun nafas, menjaga nyawa manusia sebagai salah satu tujuan dari agama Islam itu sendiri.